Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena selama 2 hari kemarin kita sudah belajar tentang pengharapan. Sengaja saya ulangi lagi kemarin tentang pengharapan karena saya tahu pengharapan itu sangat penting. Dan kadang-kadang walaupun judul yang sama, Roh Kudus bisa memberikan kepada kita pewahyuan yang berbeda. Itu sebabnya saya sengaja menyampaikan video kepada saudara kemarin tentang pengharapan yang saya khotbahkan di dalam ibadah mujizat beberapa waktu yang lalu, karena saya percaya saat ini sangat penting pengharapan ini diberitakan, semakin dikuatkan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya berharap bagi saudara mungkin yang sudah mendengarkan pelajaran ini dan saudara merasa pelajaran ini berguna bagi banyak orang dan ini memberkati saudara, saya harap kita bagikan ini ke sebanyak-banyaknya orang, saudara. Karena memang saat ini banyak orang kehilangan pengharapan, banyak orang tidak tahu tentang kehidupan di masa depan ini. Bagaimana selanjutnya, bagaimana orang hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bagikan pengharapan ini kepada orang lain. Sehingga itu tidak hanya memberkati kita, tetapi juga memberkati segenap keluarga kita yang lain. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, dan saya mau bagikan kepada saudara tentang pentingnya sukacita. Sukacita. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 berkata bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini berarti penting sekali untuk kita bersukacita bagi kerajaan Allah. Dan di dalam salah satu buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, ada sukacita Bapak Ibu. Dan sukacita adalah suasana yang sangat surgawi. Kita membaca dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan dikatakan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dapatkah kita membayangkan di mana kita hidup di tempat yang tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan, air mata, tidak ada lagi penderitaan, kesusahan hidup, penyakit. Tempat yang betul-betul murni, penuh dengan sukacita. Dan kabar baik bagi kita, saudara, bahwa kita dapat memiliki pengalaman ini di sini, di muka bumi ini bersama dengan Yesus. Yesus ingin kerajaannya untuk datang di bumi seperti di surga. Sebabnya di dalam doa Bapa kami dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Tuhan menginginkan agar kita mengalami surga, pengalaman surga itu di muka bumi. Menjadi berkat bagi kita semuanya untuk mengalami surga di muka bumi. Dan kita akan lanjutkan dengan bertanya, apakah sukacita itu? Pertama-tama kita harus membedakan antara sukacita dan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah hasil dari kejadian dan sebagai hasil dari apa yang terjadi kepada kita. Misalnya kita memenangkan lotre. Kita mendapatkan hasil setelah periksa ke dokter, ternyata hasilnya baik. Kita berbahagia. Tetapi sukacita di sisi lain adalah berasal dari Tuhan. Ini adalah buah daripada Roh Kudus dan tidak tergantung pada apa yang terjadi pada kita dan tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Untuk hal keagamaan, kekudusan, dan spiritualitas sering dikaitkan dengan kesedihan, tangisan, dan pertobatan. Tapi ini tidak begitu.
Kekudusan dan spiritualitas berhubungan dengan sukacita. Ketika Bani Israel kembali ke Yerusalem, mereka menjadi sedih, menangis, dan bertobat. Kita membaca di dalam kitab Nehemia, Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dengan kata lain, bahwa ini adalah hari suci, sekarang saatnya untuk bersukacita dan berpesta. Makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis di pesta. Dibutuhkan iman untuk bersukacita daripada duduk dan menangis. Karena itu salah satu tanda kedewasaan kita dalam rohani adalah sukacita yang melimpah. Yang paling diurapi dan spiritual orang yang saya temui pasti akan penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita akan melihat beberapa hal pada saat ini tentang manfaat sukacita. Yang pertama, sukacita memperkuat kita secara rohani dan meningkatkan tingkat pengurapan kita. Saya ulangi, sukacita memperkuat kita secara rohani dan meningkatkan tingkat level pengurapan kita. Alkitab mengatakan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita memberi kita kekuatan rohani. Di dalam bahasa Inggris dikatakan perlindungan di sini adalah kekuatan. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Jadi sukacita memberikan kepada kita kekuatan rohani. Oleh karena itu, jika kita merasa lemah dan putus asa, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersukacita. Haleluya. Yesus berkata, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Pewahyuan dari sukacita yang berada di hadapannya dalam kekekalan memberinya kekuatan untuk menanggung penderitaan yang mengerikan, bahwa ia akan mengalami penyalipan. Oleh karena itu pengalaman sukacita juga akan membantu kita untuk keluar dari beberapa ujian sulit yang kehidupan lemparkan kepada kita. Nehemia 8 ayat 11, Ibrani 12 ayat yang kedua. Ketika engkau baca itu, engkau akan menemukan tentang apa yang saya sampaikan tadi. Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Raja Daud menulis dalam Mazmur, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Saudara perlu perhatikan di sini bahwa ia mengatakan bahwa ia akan mempersembahkan korban sukacita. Seringkali kita perlu bersukacita, bahkan jika kita tidak merasa seperti ingin bersukacita, kita perlu melakukannya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan berkata, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Dalam terjemahan Amplified Bible dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa sukacitaku dipenuhi dengan sempurna di dalam mereka. Dan biarlah mereka memiliki kesukaanku memenuhi hati mereka. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa memperkuat diri kita secara rohani dan meningkatkan tingkat urapan kita adalah dengan bersukacita
lebih dan lebih lagi. Yakobus 1 ayat 2, Mazmur 27 ayat 6, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Dan kita akan melihat kepada fungsi yang kedua daripada sukacita. Sukacita adalah kunci kemenangan. Dalam kitab Yesaya kita baca, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Apakah mata air keselamatan itu? Kata keselamatan di Yunani dan Ibrani adalah lebih dari hidup yang kekal. Itu juga bisa berarti kesembuhan, kelepasan, kemakmuran, dan kebebasan. Sukacita adalah seperti ember yang kita biarkan turun ke mata air atau sumur keselamatan kita. Dan untuk menarik keluar kehidupan yang indah dari Roh Kudus yang ingin diberikan kepada kita, Yesus berkata, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Yesaya 12 ayat yang ketiga. Sukacita memungkinkan kita untuk menimba air dari sumur kehidupan itu, Bapak Ibu. Sukacita melepaskan aktivitas malaikat untuk berperang bagi kita. Kita membaca tentang Yosafat dan pasukannya ketika mereka dikelilingi oleh banyak musuh. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, mereka mulai bernyanyi dan bersukacita. Allah kemudian mengutus malaikat perkasanya untuk menghancurkan musuh mereka dan memberikan kepada mereka kemenangan besar. Kita juga memiliki teladan Paulus dan Silas di dalam penjara. Kita membaca dikatakan di tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan para tahanan mendengar mereka, dan tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat. Malaikat mengguncangkan penjara, melepaskan rantai-rantai mereka dan membuka pintu penjara. Jika kita ingin memiliki lebih banyak kemenangan dalam kehidupan pribadi kita dan melihat gereja-gereja kita bertumbuh, maka kita perlu meningkatkan level sukacita kita di dalam Tuhan. Kita perlu meningkatkan level sukacita kita di dalam Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25, engkau bisa baca tentang pengalaman Paulus dan Silas. Bagaimana di dalam kesusahan, di dalam penderitaan mereka bisa bersukacita. Karena sukacita tidak tergantung tempat di mana engkau berada atau situasi yang sedang kau alami. Yang ketiga, sukacita membuat kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita membaca dalam kitab Yesaya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Jika kita membutuhkan arahan dalam hidup kita dari Roh Kudus, maka kita harus bersukacita. Karena kita akan pergi dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai Tuhan yang membawa kita dalam suasana sukacita dan damai. Sulit untuk mendengarkan suara Roh Kudus jika kita selalu bersedih hati dan putus asa. Oleh karena itu, salah satu cara bagi kita untuk dipimpin Roh Kudus adalah membangun tingkat sukacita kita. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Yang keempat, sukacita dapat membuat kita mempengaruhi orang lain bagi Kristus. Kita membaca tentang bangsa Israel dalam Mazmur. Pada waktu itu dikatakan mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Perhatikan, orang-orang kafir menyadari bahwa Tuhan ada bersama mereka dan memberikan pertolongan karena orang-orang itu melihat mereka tertawa, mereka bernyanyi, dan mereka bersukacita. Ketika orang-orang lain melihat engkau bernyanyi, tertawa, dan penuh sukacita, itu akan membuat tetangga kiri, kanan, dan di sekitarmu, teman-temanmu di kantormu akan berkata, ada apa mereka saat ini?
Apa yang membuat mereka sukacita? Dan akan mereka tanyakan kepada engkau. Dan kau bisa membimbing mereka, membawa mereka kepada Kristus yang merupakan sumber sukacita kita. Haleluya. Yang kelima, sukacita bahkan dapat mempengaruhi kesehatan kita. Kita membaca dalam Amsal, dikatakan Amsal pasal yang ke-17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terjemahan lain mengatakan seperti ini, hati yang gembira membuat obat bekerja lebih baik. Jadi kalau ada di antara saudara yang makan obat karena saudara sakit, dan saudara mau buat obat itu bekerja dan bermanfaat dengan baik, maka penuhilah hatimu dengan sukacita. Haleluya. Kita memiliki pepatah lain yang mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Ini adalah fakta medis bahwa enzim sukacita dan kebahagiaan melepaskan kesembuhan ke dalam tubuh kita. Ini juga merupakan bahwa fakta-fakta yang bisa kita temukan bahwa sakit penyakit itu disebabkan oleh depresi dan kesedihan. Saya banyak mendengar dari orang-orang yang disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka berkata bahwa mereka disembuhkan karena mereka bersukacita. Bahkan baru-baru ini kita mendengar dari seorang motivator yang terkenal yang bernama Tung Desem Waringin. Bagaimana beliau terkena COVID-19. Dan di dalam kamar rumah sakitnya dia memposting video saudara. Dia katakan benar, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Dia katakan dia semakin menjadi lebih cepat sembuh dari COVID-19 itu. Proses kesembuhan itu menjadi lebih cepat. Dan dia mengakui itu. Hati yang gembira adalah obat. Dan kita mendengar di situ dia bernyanyi, gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ketika engkau susah, karena engkau khawatir, engkau takut, depresi mulai datang dalam kehidupanmu, maka itu akan melenyapkan daya tahan tubuhmu dan penyakit dengan mudah menggerogoti hidupmu. Jadi oleh sebab itu bersukacitalah, bersukacitalah. Engkau renungkan firman Tuhan ini, ulang-ulangi engkau dengarkan firman Tuhan ini. Manfaat daripada sukacita. Besok saya akan lanjutkan untuk saudara bisa mendapatkan rahasia sukacita itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersama-sama pada hari ini kami mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu tidak akan ada satupun yang berhasil tanpa Tuhan. Itu sebabnya kami berikan waktu kami memulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang suatu kebenaran, yaitu sukacita. Bagaimana engkau kehendaki kami bersukacita. Karena itu merupakan bagian daripada kerajaan surga. Hal yang mutlak terjadi dalam kerajaan surga. Penuh dengan sukacita. Dan kau menginginkan agar kami bersukacita selagi kami masih ada di muka bumi. Memiliki pengalaman sukacita dalam hidup kami. Itu sebabnya engkau berikan Roh Kudus kepada kami. Yang merupakan salah satu buahnya adalah sukacita. Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan. Penuhilah kami dengan sukacita. Dan berkati kami semua. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang berduka pada hari ini. Biarlah mereka membuat keputusan pada hari ini. Tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka akan tetap bersukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.